Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, kawan-kawan, adik-adik, kakak-kakak, kaum muslimin, rahimakumullah. Selamat berjumpa kembali dengan channel Muhammad Nurdin Official. Kali ini saya ingin menyampaikan sebuah pelajaran, yaitu tentang zakat fitrah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa, ada beberapa poin yang ingin kita bahas. Yang pertama adalah hukum, ya. Hukum zakat fitrah itu apa? Hukum zakat fitrah adalah wajib, ya. Hal itu didasarkan pada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, di mana farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memfardukan. Farada itu berarti fardu, wajib, ya, mewajibkan zakat fitri, ya. Saya sendiri tidak tahu kenapa zakat fitri diterjemahkan dalam bahasa Indonesia zakat fitrah, ya. Jadi sebenarnya akan lebih original, ya, kalau kita menyebut zakat fitri, ya. Karena memang di hadisnya itu adalah zakatul fitri, ya, bukan zakatul fitroh, bukan, ya, zakatul fitri. Jadi kalau kembali kepada teks hadis adalah zakatul fitri. Tentang kewajiban membayar zakat fitrah ini, pertama hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yang kedua adalah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya. Isinya sama, ya. Nah, kemudian yang kedua, kepada siapa zakat fitrah itu diwajibkan? Jadi siapa yang wajib untuk zakat fitrah? Ini merupakan sebuah kewajiban yang unik, ya. Biasanya di dalam Islam, kewajiban-kewajiban itu ada syarat dan rukunnya. Dan salah satu syarat itu adalah akil balik biasanya, ya, seperti sholat diwajibkan kepada orang yang akil balik, ya. Yang akil itu artinya berakal, ya, berakal. Akalnya sehat, normal, waras, tidak gila, ya, tidak senewan, tidak sinting, ya, tidak pikun, ya, betul-betul berakal. Kemudian balik itu artinya melewati masa anak-anak. Dia sudah mulai masuk kepada masa dewasa, yaitu ditandai dengan laki-laki itu mimpi basah, anak laki-laki itu mimpi basah, anak perempuan itu datangnya head, ya, head atau mens. Maka itu sudah termasuk balik, ya, balik. Nah, nanti ada pembahasan khusus tentang balik. Nah, hampir semua kewajiban seperti itu, akil balik, ya. Baik itu haji, syaratnya akil balik. Puasa, syaratnya akil balik. Demikian juga sholat, syaratnya akil balik. Tapi yang zakat fitrah ini memang istimewa. Dia tidak ada istilah akil balik, tidak ada. Zakat fitrah diwajibkan atas anak kecil, orang dewasa, laki-laki, perempuan, orang merdeka, maupun budak, ya. Jadi cukup komplit. Hal itu didasarkan pada hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri satu sok kurma masak, ya. Jadi satu sok kurma masak, satu sok, ya. Nanti kita akan bahas satu sok itu berapa. Kemudian satu sok gandum, ya, gandum atas budak, orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil, atau orang dewasa dari kalangan kaum muslimin, ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini hadisnya diriwayatkan oleh muttafaq alaih, Imam Bukhari dan Muslim, yang menjelaskan bahwa besarnya atau jumlah dari zakat fitri itu adalah satu sok kurma masak atau satu sok gandum.
Dan itu diwajibkan baik kepada budak, orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil, maupun orang dewasa dari kalangan kaum muslimin. Ya. Nah ini yang tadi saya katakan ini istimewa. Ya. Jadi tidak ada istilah, wah ini masih bayi, baru lahir kemarin, belum wajib. Tidak. Ya. Justru asal dia sudah lahir dan bernyawa sebelum sholat id atau sebelum malam takbiran, maka itu sudah terkena kewajiban zakat fitri. Ya. Para jamaah sekalian, tentu di kalangan para ulama banyak ikhtilaf ya. Namun itu yang saya sampaikan secara ijma atau secara kesepakatan seperti itu ya. Kalaupun berbedaan dari para ulama, saya kira wajar-wajar saja. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan kepada jenis makanan apa yang wajib dikeluarkan untuk zakat fitri. Zakat fitri dikeluarkan berupa 1 sok gandum, ya, gandum, 1 sok kurma, 1 sok keju, ya, dan 1 sok anggur kering atau istilah kita adalah kismis. Ya. Jadi tergantung makanan pokok daerah setempat. Ya, kalau yang makanannya kismis, ya zakat fitrinya pakai kismis. Kalau yang makanan pokoknya keju, ya zakat fitrinya pakai keju. Kalau yang makanan pokoknya kurma, ya kurma. Kalau gandum, ya gandum. Nah, kita orang Indonesia adalah beras. Maka zakat fitri yang kita keluarkan untuk kita sebagai orang Indonesia adalah sesuai dengan yang kita makan, yaitu beras. Ya. Kalau kita setiap hari makan beras, kemudian kita zakat fitrah dengan kurma, maka itu tidak sah. Ya. Hal tersebut didasarkan pada hadis Abu Hurairah dari Abu Sa'id Al-Khudri, maaf. Ya. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, kami biasa mengeluarkan zakat fitrah berupa 1 sok makanan, 1 sok gandum, 1 sok kurma, 1 sok keju, atau 1 sok anggur kering atau kismis. Ya. Jadi bisa kismis, bisa keju, bisa kurma, bisa gandum. Ya. Intinya adalah, bahasa lainnya adalah kutil bilad. Ya. Jadi apa yang dimakan oleh masyarakat setempat. Ya. Dan tentu setiap masyarakat beda-beda. Ya. Mungkin ada yang makanan pokoknya sagu, mungkin ada yang makanan pokoknya jagung, dan lain-lain. Juga hal tersebut didasarkan pada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia bercerita bahwa Rasulullah SAW bersabda, faradha shadaqatal fitri sa'an, ya, sa'an min sya'ir, au sa'an min tamr, au sa'an min salab. Ya. Zakat fitri diwajibkan sebesar 1 sok syair, yaitu gandum, syair itu gandum, kemudian 1 sok tamr, kurma, ya kurma. Kurma itu kan sebenarnya ada 2, ada rutop, ada tamr. Ya, kalau rutop itu kurma basah, ya, kurma masih, ya, masih mengkel lah, itu rutop. Kalau tamr itu kurma yang sudah masak betul, yang sudah berjatuh-jatuhan, sudah kering, tamr. Dan 1 sok salt, ya. Di sini diterjemahkan beras gandum, ya. Karena mungkin gandum itu kan jenisnya macam-macam. Ada yang sejenis sorghum, ya. Mungkin kalau orang barat itu yang namanya oat, ya. Ada yang namanya barley, ya. Itu kalau di Amerika, ya. Ada yang oat, ada yang barley, ya, dan lain-lain. Itu semuanya ya sejenis gandum juga. Nah, itu dasar dari apa namanya jenis makanan yang diwajibkan untuk membayar zakat fitri. Ya. Nah, kemudian ada juga hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia bercerita bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat di bulan Ramadan, ya, zakat fitrah, zakat fitri. 1 sok makanan atas anak kecil, orang dewasa, orang merdeka, dan budak. Barang siapa yang mengeluarkan salt, maka akan diterima. Atau kira dia berkata, barang siapa memberikan tepung
akan diterima darinya. Barang siapa mengeluarkan sawik sejenis tepung juga akan diterima. Ya. Jadi intinya adalah makanan. Ya. Jadi bukan uang, ya, tapi makanan. Baik para jamaah sekalian, kemudian yang berikutnya adalah ya, jadi silakan sesuai dengan makanan pokok masing-masing masyarakat. Ada yang gandum, ada yang oat, ada yang apa namanya singkong. Kalau memang yang makan sehari-hari dia singkong, nggak pernah makan nasi. Kemudian ukurannya berapa? Ukurannya tadi sudah disampaikan adalah 1 sok, ya. Jadi 1 sok itu adalah sebuah wadah yang khas, ya, yang ada di daerah Timur Tengah, itu namanya sok. Yang 1 sok itu isinya 4 mud, ya. Jadi 4 mud, ya, itu sama juga 1 wadah, ya, kalau barangkali untuk orang Sunda nyebutnya 1 gantang, ya, begitu ya. Tapi kalau yang di hadis Nabi itu adalah 1 sok, ya. Yang 1 sok itu isinya 4 mud. Nah, para ulama tentu sudah meneliti, ya, apa baik itu di daerah Irak maupun daerah Madinah. Dan tentu di antara 2 daerah itu, Irak dan Madinah, ukuran soknya berbeda, ya. Oke lah, kita anggap kita menggunakan yang Madinah. Kemudian setelah itu diisi dengan gandum, atau diisi dengan kurma, atau diisi dengan kismis penuh, gitu ya, penuh. Kemudian habis itu ditumpahkan ke timbangan, ya, atau ditumpahkan ke literan. Nah, sehingga ketemulah ukuran 2,5 kilogram, ya, 2,5 kilogram. Ada yang mengatakan 2,5 liter, ya, tidak ada masalah. Jadi itu adalah 1 sok. Rasulullah SAW bersabda, "Addu so'an min burrin au qamhin bainas naini au so'an min tamr au so'an min syair an kulli hurrin wa abdin wa saghirin wa kabirin." Ya. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, ya, Imam Ahmad. Keluarkanlah 1 sok bur, ya. Bur ini sejenis gandum juga. Kemudian qamhin juga sejenis gandum juga. Yang tadi saya istilahkan di barat itu macam-macam. Ada yang nyebutnya oat, ada yang nyebutnya barley, dan lain-lain, ya. Untuk 2 kepala, atau 1 sok kurma, atau 1 sok syair, ya. Syair itu semacam juwawut, ya, semacam juwawut atau gandum, atau apa yang jarang dimakan oleh orang Indonesia, ya. Untuk setiap orang merdeka, untuk budak, anak kecil maupun orang dewasa, ya. Jadi besarnya adalah 1 sok. Nah, ukuran sok yang diakui adalah sok penduduk Madinah. Jadi sok yang dipakai adalah sok penduduk Madinah karena Nabi hidup tinggal di Madinah. Maka ketika Nabi bersabda 1 sok, berarti sesuai dengan sok yang dimiliki oleh masyarakat di mana Nabi tinggal, yaitu Madinah. Hal itu didasarkan pada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia bercerita bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Al-waznu ahli Makkah, wal mikyal ahlil Madinah." Yang artinya timbangan yang menjadi standar adalah timbangan penduduk Mekah. Jadi kalau waznu, timbangan, ya, timbangan adalah timbangan penduduk Mekah. Wal mikyal, adapun takaran, ya, takaran seperti so, mud itu kan takaran, ya. Itu takaran penduduk Madinah, ya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Nasai, dan Baihaqi, ya. Jadi sok yang kita pakai adalah sok yang dari Madinah, ya. Meskipun mungkin sebagian ulama ada yang menggunakan sok dari Irak dan lain-lain, itu silahkan saja. Namun yang lebih tepat, lebih rojih adalah sok dari Madinah. Kemudian seseorang, katakanlah saya, itu bisa membayar zakat fitrah untuk saya sendiri. Maksudnya saya bayar zakat fitrah diri saya. Bisa juga kita
membayarkan, ya, membayarkan orang yang menjadi tanggungan kita. Orang yang menjadi tanggungan kita itu bisa istri, bisa anak, bisa ponakan, bisa cucu, bisa asisten rumah tangga, bisa juga karyawan pabrik atau karyawan perusahaan. Ya, boleh juga, misalnya kita sebagai pimpinan karyawan PT PT Toyota lah itu ya. Kemudian direkturnya mengatakan, wahai karyawanku, semua zakat fitrah kalian saya yang nanggung. Nah, itu boleh ya. Ya tentu pimpinan dari karyawan itu, pimpinan dari perusahaan itu muslim ya. Seorang muslim boleh mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya sendiri dan siapa saja yang menjadi tanggungannya, Nah, termasuk anak kita, ya itu jelas. Kecuali kalau sang anak mengatakan, ya, Bunda, Ayah, Bapak, saya mau bayar zakat fitrah sendiri. Saya nggak usah dibayarin. Zakat fitrah saya jangan dibayarin. Ya, saya akan bayar sendiri. Nah, kecuali dia seorang anak yang mungkin sudah punya penghasilan sendiri, sudah kerja, dia tidak mau zakat fitrahnya ditanggung oleh bapaknya. Nah, itu boleh ya. Tapi kalau anaknya diem semua, tidak ada yang bilang, maka ya kita sebagai orang tua yang membayarkan zakat fitrahnya, ya, karena dia masih tanggungan kita. Kecuali kalau dia ekonominya sudah lepas, berdiri sendiri, ya, sudah berdisari, berdiri di atas saku sendiri, ya, berdiri di atas saku sendiri. Nah, mungkin dia akan mengatakan, ya Pak, saya akan bayar zakat fitrah sendiri, tidak usah dibayarin. Ya. Hal itu didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah memerintahkan mengeluarkan zakat fitrah untuk anak kecil, orang dewasa, orang merdeka, dan budak yang termasuk dalam tanggungan kalian. Ya. Jadi kalau kita sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga, berapa anggota keluarga kita? Ya. Berarti istri, ya, saya sendiri, kita sendiri, plus istri sama anak. Ya. Kalau di rumah ada cucu, dan kita yang nanggung, atau asisten rumah tangga kita yang nanggung, ya maka kita tinggal hitung saja berapa semuanya. Kalikan 2,5 kilogram. Nah, kemudian siapa mustahik atau orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah? Ya. Ini tentu sedikit berbeda dengan zakat mal. Kalau zakat mal sesuai dengan amanat surat At-Taubah ayat 60, maka ada 8 asnaf yang berhak menerima zakat mal. Ya, zakat kekayaan, ya. 8 asnaf. Itu amanat surat At-Taubah ayat 60, yaitu fakir, miskin, gharim yang terlilit hutang, kemudian musafir, ya, yang kehabisan bekal, orang yang safar, kemudian untuk memerdekakan budak, kemudian mu'alaf yang baru masuk Islam, kemudian yang terlilit yang amil zakat, ya, kemudian untuk memerdekakan budak, ya, itu 8. Itu yang zakat mal. Adapun zakat fitrah ini nampaknya yang lebih kuat adalah dia dikhususkan untuk fakir miskin. Meskipun ada sebagian kelompok ulama yang mengatakan, oh boleh kok untuk 8 asnaf, nah itu silahkan. Tapi kami lebih yakin dan lebih rojih bahwa zakat fitrah itu lebih spesifik, ya, karena sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi bahwa zakat fitrah itu adalah tuhratal lisaimin, ya, tuhratal lisaimin wa tu'matal lil masakin, untuk membersihkan orang-orang yang berpuasa dari perkataan keji dan kotor, ya. Mungkin selama kita berpuasa 29 atau 30 hari, entah hari keberapa kita lupa, apa hari yang ke-15, apa hari yang ke-17, apa hari yang ke-19, atau mungkin setiap hari kita mungkin bicara kotor, bicara porno, bicara jorok, ya. Mungkin kita perang mulut, mungkin kita ngomong yang sia-sia. Nah, semua noda-noda puasa itu akan dibersihkan, ya, akan dibersihkan oleh zakatul fitri, ya. Tuhrotal lisaimin, untuk mensucikan orang yang berpuasa. Itu fungsi zakat fitrah yang pertama. Yang kedua adalah tu'matal lil masakin, untuk memberi makan orang yang miskin, ya.
Karena Rasulullah tidak ingin bahwa orang muslim yang miskin di hari lebaran dia menengadahkan tangannya, ya. Jadi jangan sampai ada muslim yang miskin di hari lebaran dia mengemis. Ya, maka harus kita cukupi dengan zakat fitrah supaya tidak menengadahkan tangan di hari lebaran, ya, di hari raya Idul Fitri. Para jemaah sekalian, itu yang berhak menerima zakat fitrah. Hal tersebut didasarkan pada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebagai tuhratal lis-shaimin, untuk membersihkan orang yang berpuasa dari kesia-siaan dan kata-kata kotor, ya, dari ucapan-ucapan lagwun warrafas, ya, minal lagwi warrafas, kata-kata yang sia-sia, kata-kata yang tidak berguna, dan rafas itu kata-kata porno, ya, porno. Sekaligus untuk memberikan makan orang-orang miskin, ya. Jadi di situ kalimatnya jelas, memberi makan orang-orang miskin, ya. Oleh karena itulah saya menyarankan kalau panitia zakat fitrah, kalau sang panitianya itu memang miskin, maka dia berhak. Tapi kalau panitianya itu orang-orang kaya, bermobil, rumahnya gedung, mobilnya Pajero dan segala macam, maka si panitia itu tidak berhak, ya, tidak berhak. Kemudian yang terakhir, kapan waktu pemberian zakat fitrah? Zakat fitrah dikeluarkan sebelum orang-orang berangkat menunaikan salat Id. Jadi yang penting kita keluarkan dan kita bagikan, ya, kita keluarkan dan kita keluarkan dari rumah kita, kemudian kita bagikan sehingga diterima oleh tangan fakir miskin sebelum salat Id, ya. Kalau kita mengeluarkannya setelah bubar salat Id, setelah selesai salat Id, maka itu dinilai sedekah biasa, ya, sedekah biasa. Man addaha qabla shalah fahiya zakatun maqbulah, wa man addaha ba'da shalah fahiya sadaqatun min sadaqah. Barang siapa yang menunaikannya sebelum salat Id, maka ia termasuk zakat yang diterima, sah. Barang siapa yang menunaikannya setelah salat, maka ia termasuk salah satu dari sedekah biasa, bukan zakat fitri, ya. Maka usahakanlah jangan sampai si panitia, ya, panitia ambil zakat fitrah, panitia, ya, itu menyimpan ada sekarung, 2 karung beras yang belum dibagikan. Padahal sholat sudah selesai, sudah bubar sholat. Nah, ini tentu takmir masjid berdosa, panitia berdosa, kemudian ustadz yang mendiamkan juga berdosa. Maka ustadz tidak boleh mendiamkan, harus berbicara, ya. Kalau ada zakat fitrah yang belum didistribusikan, ya, padahal sudah selesai sholat. Nah, maka pendistribusiannya harus sebelum sholat sudah zero, sudah habis, sudah nol, ya. Maka panitia itu harus bijak, harus memberikan pengumuman penerimaan zakat fitrah sampai jam sekian, sampai pukul sekian, ya. Sebab kalau sampai mendadak pagi-pagi 6:30 baru mau bayar zakat fitrah, maka seyogianya panitia itu menolak, ya. Karena apa? Karena panitia sudah fokus, sudah concern kepada sholat Idul Fitri, ya. Jadi panitianya itu sudah concern kepada sholat, pelaksanaan sholat Id, ya. Sudah nggak mikirin zakat fitrah lagi. Maka kalau kita mau membagikan langsung itu boleh, ya. Jadi tidak melalui panitia boleh, ya. Jadi misalnya aku punya adik miskin, aku punya kakak miskin, atau aku punya om, punya bibi miskin, aku ke situ aja lah, boleh, ya, boleh, ya. Jadi tidak harus semuanya ke masjid, tidak harus semuanya ke panitia, tidak, ya. Jadi, nah, boleh nggak kalau zakat fitrah kita berikan kepada orang tua kandung kita? Tidak boleh, ya, tidak boleh. Karena orang tua kandung merupakan kita wajib memberikan nafkah, ya. Kita sebagai anak berkewajiban memberikan nafkah kepada orang tua, ya. Jadi memberikan nafkah itu wajib bagi seorang anak kepada orang tua yang anaknya mampu dan orang tuanya miskin, ya. Jadi jangan dengan zakat fitrah, tidak boleh. Nah, para jamaah sekalian, kemudian yang terakhir, apa hikmah zakat fitrah? Zakat fitrah diwajibkan oleh Rabbul Alamin, oleh Allah,
sang pembuat syariat yang maha bijaksana sebagai penyuci bagi orang-orang yang berpuasa dari kesia-siaan dan kata-kata yang kotor, sekaligus memberi makan kepada orang-orang miskin yang dapat memberikan kecukupan kepada mereka pada hari yang penuh kegembiraan itu. Ya, jangan sampai orang-orang pada bergembira, ada fakir miskinnya, Pak, minta dong sedekahnya, minta dong Pak, jangan sampai. Ya, hal itu sesuai dengan hadis Ibnu Abbas yang sudah saya sampaikan. Demikianlah para pemirsa sekalian, mudah-mudahan kajian singkat ini yang tentu ini adalah secara garis besar dan secara kesimpulan ya. Adapun kalau ingin munakosah, ingin diskusi, ingin pendalaman itu bukan di forum ini ya, tetapi di forum-forum yang lain. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan puasa Ramadan ini dengan baik dan bisa menunaikan zakat fitrah ini dengan baik per orang sebesar 2,5 kilogram. Adapun yang mau dilebihkan silahkan ya. Misalnya Ustadz saya lebih mantap yang 2,8 silahkan ya. Ustadz saya mau yang 3 kilo silahkan. Tetapi dengan 2,5 kilogram itu sudah sah, sudah cukup. Kemudian para jamaah sekalian, dalam rangka untuk menyempurnakan zakat fitrah ini, maka kalau bisa tidak diwujudkan dalam bentuk uang ya, atau kalau bisa pihak panitia itu punya stok beras ya, sehingga ketika orang datang membawa uang, maka langsung kita tunjuk, Mas beli dulu berasnya tuh samping saya tuh ya. Jadi kita langsung tunjuk supaya dia langsung beli beras ya, langsung beli beras berapa kilo, berapa on, habis itu berasnya dikasihkan ke panitia. Nah, jadi bijaksananya seperti itu. Jadi tidak ditolak mentah-mentah ya, tidak, tetapi langsung ditunjuk ke sebelah kita yang sudah punya stok beras, silakan beli beras di sini. Silakan beli beras sesuai dengan yang kita makan ya. Jangan sampai kita makan beras rojo lele, beras empuk, pulen, enak, wangi, kemudian zakat fitrahnya pakai beras dolok ya. Beras yang sepo, beras yang ambiar, beras yang tidak ada rasanya ya. Itu maka zakat fitrahnya tidak sah. Jadi harus sesuai dengan yang kita makan. Kalau yang kita makan rojo lele, yang kita keluarkan rojo lele. Kalau yang kita makan raja udang, kita keluarkan raja udang. Kalau yang kita makan raja kepiting, yang kita keluarkan beras merek raja kepiting ya, dan seterusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.